teman-teman dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Lai. Hari ini saya akan membawakan satu episode baru di channel YouTube saya dengan judul Express Your Shot. Jadi di episode Express Your Shot ini saya dibantu dengan seorang teman nanti akan memberikan masukan terhadap foto dan juga memberikan rating terhadap foto. Jadi kita akan memberikan rating antara 1 sampai 5 terhadap satu foto dan memberikan masukan juga terhadap foto tersebut. Dan nanti di akhir acara saya akan memilih satu pemenang berdasarkan rating yang telah saya dan teman saya berikan. Saya harap acara ini bisa berlanjut terus dan semua itu bisa terjadi dengan feedback dari kalian. Jangan lupa untuk komen di kolom komen di bawah ini dan juga memberikan masukan-masukan juga, enaknya untuk nextnya gimana gitu. Oke, malam ini saya akan ditemani oleh satu fotografer Jawa Timur. Dia bernama Pri Atmaja. Jadi Mas Pri silakan untuk intro. Halo Ko Jeffrey. Hai. Halo rekan-rekan semua. Saya Pri Atmaja, penghobi landscape ya, bukan seorang profesional, cuma suka main-main dengan landscape aja untuk melepaskan penat gitu ya. Oke, sebuah kehormatan bisa hadir di acaranya Ko Jeffrey ini. Nanti kita akan coba diskusi tentang beberapa foto yang sudah masuk dan terpilih ya Ko ya, nanti di sana ya. Ya, Bukannya kita menghakimi, enggak, tapi kita sedikit menilai foto dari sudut pandang yang secara pribadi yang kita lihat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kasih ratingnya bagus ya berarti dari sisi kita bagus. Kalau memang ratingnya biasa ya berarti dari sisi kita juga biasa, tapi belum tentu dari sisi orang lain gitu ya. Itu ya Coach Jeffrey ya kurang lebih ya. Ya, betul. Gitu. Jadi kita harapkan acara ini itu nggak tambah membuat kalian down. Kita nanti pasti akan memberikan masukan yang menurut kita bakalan bisa mengimprove fotografi saya sendiri juga sih, karena dengan memberi masukan saya berusaha untuk berpikir gitu. Jadi melihat foto, kemudian merasakannya, kemudian juga memberi masukan kira-kira bagaimana supaya bisa lebih baik gitu. Oke, kita langsung masuk aja ya Mas Tri ya. Kemarin ada foto yang masuk berapa nih Mas Tri ya? Kalau nggak salah 2.570 foto kayaknya itu. 2.500 ya. Iya. Soalnya gelundung semua itu tapi. Oke, ini ada beberapa foto ya kan. Ini saya perlihatkan ada 7 foto. 7 foto ini memang kita mampatkan dari 25.000 foto tadi, 25 foto itu kita manfaatkan jadi 7 karena untuk mempersingkat waktu ya. Tapi bukan berarti foto yang lain selain 7 foto ini itu jelek guys. Jadi itu aja yang perlu dicamkan. Jadi bukan karena apa? Karena waktunya aja yang nggak cukup untuk kita memberi masukan semuanya. Oke, kita masuk ke foto pertama. Foto pertama ini dari Dewa_Yaskara. Berapa nih Mas Tri? Kalau rating menurut Mas Tri berapa nih? Kalau saya kasih rating kira-kira ini 2,5 lah gue ya. Oke, kalau saya sih 2,7 lah ya. Jadi gini, kalau saya sih melihat foto ini sebetulnya moodnya dapat. Yang pertama mood dapat, tapi secara teknis post processing, foto ini terasa mendem, semblep gitu. Jadi highlight terlalu diturunin terlalu banyak sehingga kayak kusem aja gitu loh. Memang nggak kusem-kusem banget, cuman di bagian awan tuh kusem banget rasanya. Tapi di foreground enggak. Terus di bagian foreground mestinya itu banyak rumput-rumput itu ya, rumput yang kena air itu. Rumput ini sebetulnya bisa dijadikan foreground gitu ya. Jadi supaya kita bisa mencari leading line dan sejenisnya supaya menuju ke perahu gitu. Dan kalau dari segi teknik komposisi
ini berasa nanggung bagi saya gitu. Jadi di point of interest-nya itu mestinya kan perahu itu ya, perahu itu jadi subjek, tapi dia posisinya nanggung gitu. Jadi itu aja sih menurut saya. Kenapa saya kasih rating 2,7 tadi. Gimana kalau Mas Beni? Oke, apa yang diulas Coach Jeffrey kayaknya sudah mencakup semuanya ya. Mungkin kalau saya menambahkan dari sisi rasa aja coba ya. Pada dasarnya kan banyak manusia ya, banyak orang-orang itu suka sesuatu itu yang indah, yang rapi, terus kemudian punya pola-pola teratur gitu ya. Itu biasanya disukai oleh banyak orang. Nah, dalam case foto ini saya lihat sama, jadi di sisi foreground-nya itu kelihatan kurang kurang jelas dan juga kurang rapi. Kemudian point of interest-nya ini sepertinya perahu ya ini Ko Jeffrey ya. Cuma Iya, secara sekilas kita harus benar-benar melototin bahwa itu perahu. Jadi kalau seandainya kita nggak melototin itu bentuknya seperti perahu, seperti bukan gitu ya. Jadi mungkin kalau next seandainya kita ambil foto yang sejenis ini, mungkin cari perahunya yang lebih indah misalnya, lebih bagus atau lebih ikonik. Kemudian rumput lautnya itu kelihatan lebih jelas dan kalau bisa seperti kata Coach Jeffrey tadi, dia rapi, jadi leading line menuju ke arah POI-nya itu. Itu ya. Coach Jeffrey dari saya. Oke. Sekarang kita lanjut ke foto kedua. Nah, foto kedua ini dari Mas Cahyo Priyo Purnomo. Oke, kalau saya sih, saya kasih rating berapa nih Mas Pri? Mas Pri ratingnya berapa nih? Kalau ini 4 lah ya. Kalau saya kasih 4 lah. Alasannya kenapa nih Mas Pri? Dari saya sih foto ini sebenarnya sudah lumayan bagus, ya bukan lumayan, bahkan bagus. Jadi si autor itu jelas memberikan pesan bahwa ikonik atau kekhasan di tempat ini adalah adanya perahu-perahu yang terbuat dari ini kayaknya bukan kayu sepertinya ya. Ya, Kayak sek gitu ya? jadi iya seperti seng kayak gitu dan si author dalam ini Mas Cahyo sudah menempatkan posisi cahaya yang ideal di sana sehingga mata kita langsung bisa tertuju ke poinnya, ke perahunya. Memang ada beberapa hal yang mungkin perlu sedikit dikoreksi dari sudut pandang saya. Di antaranya ya memang kayaknya terlalu terang dikit deh. Jadi berasa 3D-nya untuk di daerah perahu itu kurang. Dan kemudian kalau kita lihat prinsip cahaya datang, maka harusnya di rumput-rumput yang di belakang perahu itu, yang di dekat gubuk itu juga harusnya sedikit lebih terang sih. Kalau selera saya seperti itu. Itu kok Oh, sarannya kok. kalau dari saya sih tadi kalau dari rasa saya kira pasti udah ngobrol semua nih. Jadi kalau dari saya sih palingan masalah shadow aja ya, shadow yang kayak terangkat semua gitu. Jadi berasa foto ini HDR gitu loh. Dan efeknya ya seperti yang dikatakan Mas Pri tadi, 3D-nya nggak seberapa kentara gitu karena shadow-nya kayak terangkat semua. Terus bagian langit juga berasa kebanyakan, makanya nggak bisa jadi 5 gitu. Kalau seandainya foto ini langitnya nggak sebanyak itu ya, ini mungkin bisa jadi 4,5. Itu menurut saya sih. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Ini tadi ratingnya 44 ya berarti ya. Terus dari slow tape. Ini saya kasih nilai 3,2 kali ya. Kalau saya. Kalau saya kasih 3 deh, Coach Jeffrey. Oke, oke. Saya lagi deh ya. Pertama sih, kalau lihat foto ini tuh bagus banget gitu. Ada ada rollnya, ada sunstar-nya, leading line juga ada, tapi cuma kurang satu, kurang subjeknya gitu loh. Kalau subjeknya sekarang kan mestinya roll itu bisa jadi subjek, sunstar juga bisa jadi subjek, tapi berhubung di sini tuh ada semua. Misalnya kalau di foto ini cuma ada sunstar gitu aja ya, ya mungkin itu bisa jadi subjek yang kuat, yang satu subjek yang kuat gitu loh. Nah, kalau untuk foto ini ya paling-paling yang perlu ditambahin mungkin subjek orang kali ya. Jadi ada orang jalan di jalan setapak itu atau gimana supaya foto ini jadi lebih bercerita gitu, nggak cuman momennya aja yang wow. Jadi ada ceritanya, itu aja sih, makanya cuma 3,2 gitu. Tapi foto ini bagus banget. Oke, silakan Mas Ri.
Oke, kalau menurut saya foto ini, sebenarnya sudah cukup bagus. Dari sisi exposure saya suka, karena memang, foto-foto di daylight itu salah satu kelebihannya adalah fotonya nampak lebih celing gitu ya, dan saya kebetulan penggemar foto-foto yang celing. Nah, cuma, ada satu hal yang memang tadi barusan aku jadi sampaikan, bahwa cerita dari foto ini sendiri jadi berasa kurang, karena nggak ada subjek di sana, ya. Nggak ada subjek, misalnya ada orang gitu, ini memang sudah jadi lebih sempurna tentu saja. Dan saya lihat dengan ketiadaan orang itu, foto ini jadi kehilangan kekhasan ya, jadi ikoniknya itu jadi kurang gitu loh. Itu sih kok yang bisa Oke, saya lihat dari foto ini. kita lanjut deh, lanjut foto yang selanjutnya. Ini ada dari Kang JMY. Oke, skornya berapa nih? 2,5 kali saya. Saya sependapat 2,5 juga. Oke, Mas Pri dulu deh, kenapa deh? Oke, dalam hal foto ini si author sebenarnya jeli memanfaatkan momen ya, jadi adanya sunstar yang ada di samping batu itu. Cuma yang saya rasakan seperti foto pertama tadi, itu kayaknya highlight-nya ini terlalu banyak diturunkan, sehingga rasanya kayaknya foto ini semblep gitu ya. Ya, Kemudian proses post pro-nya sepertinya kurang halus juga, sehingga kayaknya di sekitar batu foreground di depan itu ada halo ya, yang mepet ke air kelihatannya. yes, betul Dan banget. juga satu lagi mungkin kita memang dalam memotret itu memang mesti jeli mana yang harus kita jadikan priority. Nah, kalau yang di foto ini saya lihat sudah oke, sudah jeli dalam mengambil priority, jadi komposisinya sudah komplit, ada foreground, ada midground, ada background-nya juga, gitu kok. Oke, sama sih. Semuanya sudah di-cover sama Mas Pri. Saya sendiri juga sependapat dengan Mas Pri. Sekarang next saja deh. Ini dari Om Kenda Foto. Jadi kalau saya sih beri skor 3,7 kali ya. Iya, kalau saya kasih 3,6 kali kok. Oke, waktu saya pertama kali lihat foto ini sih wow banget ya. Jadi dia momennya dapat, terus leading line juga ada. Tapi foto ini juga terlalu ketat menurut saya gitu ya. Tapi meskipun ketat sih sebetulnya masih enak dilihat gitu. Kayaknya itu tadi nilainya 3,7. Ya mungkin itu aja sih dari saya. Moodnya dapat banget sih soalnya ini foto. Iya, kalau Iya. saya sih sependapat ya, Ko, ya. Kalau dari sisi mood oke, kontrasnya juga saya suka. Ya memang satu hal tadi iconic shape-nya atau kapal ikoniknya itu jadi kurang nilainya karena saya melihat si kapal yang warna merah sama putih itu ya, putih sama merah itu. Begitu saya lihat, kepotong. Kemudian banyak sekali tambang yang berseliweran itu juga sedikit mengganggu mata saya. Kemudian juga pada sisi dutching-nya di sekitar kapal itu juga kayaknya kebablas sampai ke langitnya gitu. Nah, itu juga yang menyebabkan saya berikan nilai yang seperti tadi. Jadi Pada prinsipnya bagus sih sebenarnya, pada prinsipnya sih dasarnya sih oke, momennya oke. Memang kalau misalnya kita pengen menonjolkan kapal, kapal yang mana itu yang kita explore habis di sana harusnya. Kalau ini kapalnya jadi nanggung semua, itu ceritanya. oke, kita next foto ya. Tadi 3,7 dengan 3,6. Terus ini ada dari Harry GSDT. Kalau ini menurut saya sih skornya sih 3 kali ya. Saya 3 deh. Kalau saya ngasihnya 3,5 juga kayak ini kok. 3,5 deh. Saya 3 sih. Ya. Oke, Menteri dulu deh. Hmm. Oke, foto ini sebenarnya saya suka. Satu hal itu adalah saya suka foto-foto side light juga, dan ini juga ada sepertinya ini side light karena di sisi apa ini, tempat apa ini, batu bata ya apa ini ya yang ada di sebelah kiri ini, cahaya kelihatan datang dari sebelah kanan, dan Orang. ada poin juga, ada orang. Nah, dari sisi apa namanya, perspektif ada garis-garis ya, horizon yang ketemu dengan dermaga kali ya. Ya, Garis dari atas itu ketemu di horizon. Nah, saya berandai-andai aja kalau seandainya si orangnya ini pas ada di ujung horizon,
sorry ada di ujung apa namanya di ujung dermaga itu kan akan kelihatan lebih menarik kayaknya ya. Lebih kecil gitu Jadi orangnya, jadi skala sekalian. heeh, betul dan itu ada di titik pertemuan garis-garis. Nah, itu kayaknya lebih mantap sepertinya. Saya nggak tahu apakah orang itu sengaja ada di situ dipasang atau kebetulan aja orang itu ada stay di situ gitu. Oke, kalau dari saya sih kurang lebih sama, cuman saya lebih menitik beratkan ke arah cahaya yang menurut saya nggak jadi unreal gitu ya, jadi nggak masuk akal gitu karena cahaya datang dari kanan, sedangkan di awan kita lihat di sisinya yang awan yang paling dekat sama orang itu dia lebih terang daripada yang di kanan gitu loh. Jadi kayak berasa nggak masuk akal aja gitu loh. Makanya itu langsung jadi tiga gitu. Oke, itu aja sih kali dari saya. Kemudian kita next ya. Foto ini asik sih, keren sih mas. Saya kasih 3,5 deh. Wih, ini 3,7 juga deh kalau saya kok. Oke. Foto ini oke banget komponya gitu loh. Ada foreground, ada POI-nya tuh orang itu yang dipakai baju merah, terus ada air terjun di belakang gitu. Cuman foto ini berasa kurang 3D aja bagi saya karena shadow-nya itu shadow-nya kayak kayak angkat gitu loh. Itu dari saya sih. Makanya foto ini cuma jadi 3,5 gitu. Padahal foto ini bisa jadi 4 lebih gitu menurut saya. Iya, kalau apa yang disampaikan Coach Jeffrey saya sependapat ya. Kalau dari sisi rasa, ya yang pertama dari sisi saya, kalau versi saya rasa yang baik, rasa yang baik versi saya ya, bukan orang lain. Ya, Itu ya. sebenarnya kalau POI-nya itu menghadap ke air terjun, wah itu kayaknya feel-nya lebih lebih kuat karena seolah-olah memang eh, Ya di akhirnya set gitu ya. perhatian kita pun ke air terjun juga akhirnya. Kalau seperti ini kan karena POI-nya ada orang yang baju merah itu menghadap ke arah kita, ke arah pemotret. Jadinya saya penasaran itu wajahnya bagaimana gitu. Jadi air terjunnya sedikit agak terabaikan akhirnya. Yang Mau kedua, kenalan nih, kenapa kok? mau kenalan, tinggal tinggal DM bahas gampang. Nggak punya deliver ini. Yang kedua, air terjunnya itu posisinya kalau versi saya sih itu terlalu sempit ya di frame-nya, sisi frame-nya ini. Kurang wide. Seandainya ada ruangan space ya, space dikit ke atas gitu kan kelihatan atasnya air terjun itu ada apa itu lebih lebih komplit sepertinya. Oke, oke. Kita lanjut deh kalau gitu. Tadi skornya 3,5 sama 3,7 ya. Setelah Iya. diperhatikan ternyata fotonya sudah nggak ada lagi. Jadi fotonya sudah habis. Jadi kalau Kemarin saya lihat kemarin ada foto kapas biru juga. Saya lihat kok nggak ada ya sekarang ya. oh nggak ada sekarang, nggak ada sekarang. Itu nggak masuk hitungan ya. Oh, Oke. oh gitu. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengikuti semuanya dari foto pertama sampai foto 7. Dan pemenangnya kali ini adalah dari Mas Cahyo Priyokurnomo dengan skor 4 rata-rata gitu. Nah, foto ini yang jadi juara kali ini. Jadi next time kita berharap dari tim Express Your Shot supaya teman-teman juga ikutan dong gitu, nggak apa-apa kan gitu loh, sekali-sekali terima masukan gitu. Jadi supaya kita bisa saling membangun ya, bisa saling mengisi. Nah, kalau kalian suka channel yang isinya seperti ini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga like-nya. Dan juga jangan lupa nih, kalau misalnya kalian ingin memberi masukan pada Mas Tri dan saya, tinggal langsung aja ditulis di kolom komen. Nanti pasti saya akan balas. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih semuanya sudah mau mantengin video yang agak lama kali ini. Kita berharap next time kita bisa lebih share lebih banyak lagi dan juga bisa berbagi lebih banyak lagi. Mungkin Mas Pri mungkin mau beri kata-kata penutup goodbye-an kali, silakan. Ya, sekali lagi teman-teman ini sudut pandang ya. Dalam foto itu sebenarnya nggak ada foto salah, nggak ada foto benar, dan baik dan juga nggak baik itu kan pure rasa ya. Jadi apa yang kita sampaikan adalah murni apa yang kita rasakan saja. Bisa jadi di mata orang lain beda lagi gitu ya, Coach Jeffrey ya. Jadi jangan Betul. sampai
ini nanti dimasukkan hati kalau seandainya ini apa namanya, seandainya nggak sependapat jangan sampai dimasukkan hati gitu ya. Ini sama-sama aja nanti. Tuh. Betul Gitu ya, banget. Go ya. Yes, yes, yes. Oke deh kalau gitu kita ketemu lagi Sabtu 2 minggu atau 3 minggu lagi ya. Kita ketemu lagi Mm-mm. next time. Ciao. Yuk. Thank you Mas Pri. Kok lancar? Kalau bikin film kok pedot-pedot ya biasanya gue ya. Cut, gitu. Ulang. Sorry, ulang ya, Gue ya. Ya itu kan ada sertifikat mau saja.